Dewa cerita kita mau cerita, disclaimer ya. Ini Kang Dewa hanya ingin bercerita dan cerita ini didapatkan Kang Dewa dari seorang time traveler, penjelajah semesta. Beliau juga punya tugas untuk menjaga gunung-gunung yang ada di tanah Nusantara. Yang gak suka, gak senang merasa terganggu dengan cerita-cerita dewa cerita kita, jangan ikut nimbrung ya nanti kepanasan. Khusus bagi manusia-manusia yang mau open-minded dan mau menerima informasi berbentuk cerita. Manusia fanatik dilarang nimbrung. Cerita proses tenggelamnya Pulau Jawa. Jadi proses tenggelamnya Pulau Jawa ini bertahap mirip kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh. Bukan air bah seperti tsunami yang terjadi pada masa Nabi Nuh, tetapi air yang rembes melalui tanah dan daratan serta pegunungan. Sekali lagi, air bahnya bukan berbentuk tsunami ombak besar dari laut, tetapi tanahnya ada yang retak dan patah, kemudian air keluar dari retakan dan patahan tanah ini. Itu mengapa gunung-gunung besar seperti Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Merapi bisa tenggelam, karena airnya masuk melalui rongga tanah. Fenomena ini pun terjadi berproses. Ada yang tenggelam karena tanahnya menurun, airnya naik. Contoh di daerah pesisir. Ada yang rembes airnya dari tanah. Ada yang tiba-tiba patah tanahnya dan mengeluarkan air. Berbagai bentuk kejadian. Itu mengapa secara gaib para makhluk ini melalui wadah-wadah manusia mempersiapkan diri jangan sampai manusia di tanah Jawa ini punah. Mereka harus segera melakukan langkah-langkah preventif. Karena penghuni Nusantara lebih dari 50% tinggal di Pulau Jawa. Orang-orang berpengaruh tinggal di Pulau Jawa. Mereka pun melakukan persiapan manusia jenis apa saja yang memang harus dimusnahkan bersama tenggelamnya Pulau Jawa. Manusia-manusia terpilih akan tergiring pindah dengan sendirinya tanpa dia sadari. Karena jasad manusia ini hanya wadah. Hanya pakaian saja bagi para makhluk gaib. Mereka yang tidak layak diselamatkan akan tereliminasi dengan sendirinya oleh seleksi alam. Kalau ditanya waktunya kapan? Kalau ada yang tahu persis sudah pasti wakilnya Dajjal, karena saat ini dunia dan Indonesia didominasi oleh para pengikut Dajjal. Kalau dari time traveler, waktunya bisa cepat bisa lama, nggak bisa menentukan fix momennya. Info terakhir masih sangat lama, karena sebagian makhluk gaib berpengaruh tidak ingin pindah. Dengan alasan mereka harus mencerata ulang pengikut-pengikut mereka. Perlu kamu ketahui nih, tidak semua pengikut Dajjal ikut bandit, ada juga pengikut Dajjal itu amanah, jujur, dan taat kepada Tuhannya. Tahu kenapa dia jadi pengikut Dajjal? Karena merasa paling taat, paling beriman, paling baik, dan paling benar. Satu lagi, merasa dapat rahmat dan anugerah Tuhan karena kehidupannya sejahtera. Padahal jika benar-benar dekat Tuhannya, akan ada banyak tantangan dan rintangan sampai mereka menyadari bahwa kebahagiaan hakiki bukan dari materi. Rasa syukur dan ikhlasnya akan full 100%. Hidupnya sangat sederhana, kayak kehidupan si time traveler. Sekarang ini sudah banyak properti di Jakarta, terutama kota-kota besar di Pulau Jawa mulai dijual atau diobral. Ada yang dengan sadar ingin pindah, ada yang tanpa manusianya sadari kenapa dia harus jual propertinya. Pemerintah juga sudah menetapkan aturan pada tahun 2030 sudah tidak bisa lagi mengambil air tanah khusus daerah Jakarta. Cuman mau info saja, katanya setelah 2024 akan ada banyak perubahan besar, secara cepat dan signifikan. Segera beradaptasi ya. Dan perubahan itu sudah banyak terjadi dimulai tahun 2023. Mau sekalian info kata time traveler yang direkomendasikan jadi pemimpin negara Indonesia yang saat ini namanya muncul belum ada yang sesuai. Semenjak pemilu 2019, beliau belum memberi restu kembali kepada para calon presiden. Pemimpin asli Nusantaranya belum muncul juga nih.